Pertama-tama kami ingin mengetahui tentang capaian, Bang. Capaian yang diperoleh atau diraih oleh Komisi Informasi di usianya yang masih sangat muda ya, 2 tahun. Sementara undang-undangnya memang sudah disahkan tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Boleh dijelaskan, Bang? Ya, baik. Terima kasih atas wawancaranya pada pagi hari ini. Yang pertama bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur baru berusia 2 tahun 4 bulan. Tentu sudah ada berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama berdirinya Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di bumi Flobamura ini. Yang pertama bahwa sejak dibentuk itu kami memang fokus untuk sosialisasikan keberadaan atau implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan keberadaan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kenapa harus menjadi fokus? Karena keberadaan Komisi Informasi ini masih baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur, walaupun undang-undangnya sudah ditetapkan pada tahun 2008. Maka sangat penting bagi kami untuk menyampaikan kepada seluruh badan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik itu badan publik vertikal maupun badan publik lingkup pemerintah Provinsi Tenggara Timur dan kabupaten kota. Nah, sejak terbentuk sampai dengan saat ini kami sudah melakukan audiens di 20 kabupaten kota di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama kepada pimpinan-pimpinan daerah. Dalam hal ini juga ada Dinas Komunikasi dan Informatika di kabupaten kota di seluruh Provinsi Tenggara Timur. Nah, target kami sebenarnya di tahun 2021, seluruh kabupaten kota itu, terutama pimpinan-pimpinan daerahnya, kami sudah kunjungi untuk menyampaikan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan keberadaan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi karena keterbatasan anggaran, maka 2 kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada, dipastikan bahwa di tahun 2022 akan kami kunjungi. Nah, dengan demikian seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mengetahui tentang keberadaan daripada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak sebatas itu saja, karena badan publik yang dimaksudkan dalam undang-undang itu sampai kepada tingkat desa. Kenapa sampai kepada tingkat desa? Karena desa itu adalah menggunakan anggaran APBN. Ada yang 500 juta, 750 juta, 1 miliar lebih yang ada di seluruh desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut kami udah ada perhatian masyarakat terhadap undang-undang ini. Boleh dijelaskan apakah pertanyaan-pertanyaan ini terkait substansi dengan kinerja pejabat publik di daerah mereka, atau terkait dengan pengaduan yang tidak dipedulikan? Apakah sudah ada pengkategorian oleh KI tentang bentuk-bentuk pengaduan itu seperti apa? Ya, pengaduan masyarakat yang secara lisan maupun datang langsung maupun secara bertelepon itu adalah berkaitan dengan informasi-informasi publik yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi masih ada pimpinan badan publik yang enggan untuk memberikan informasi itu. Lalu banyak hal juga berkaitan dengan sulit ditemui untuk pimpinan badan publik untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Lalu ada juga yang berkaitan dengan informasi itu yang informasi dibuka tetapi dinyatakan informasi tertutup oleh badan publik. Sekitar itu saja. Ya, oke. Ya, tidak ada yang sampai ini ya, kayak upaya mempertanyakan lebih jauh tentang kekecualian yang ada di Undang-Undang 14 itu. Apakah ada yang mempertanyakan itu? Karena itu banyak menimbulkan ini juga ya, perhatian masyarakat. Kekecualian itu kan udah diatur, tapi ada juga yang mempertanyakan sejauh mana kekecualian itu berdampak bagi masyarakat gitu. Karena definisinya itu rahasia negara mengenai pertahanan. Nah, untuk di NTT kekecualian itu bagaimana masyarakat menilainya? Mungkin ada yang mempertanyakan itu ke KI. Ya, masyarakat juga banyak yang mempertanyakan hal itu.
Tetapi ketika dijelaskan bahwa informasi yang dikecualikan itu adalah informasi yang tidak perlu dibuka oleh siapapun dan ada ketentuan-ketentuannya, sehingga masyarakat juga memahami. Bagi masyarakat yang tidak memahami itu, maka langkah yang ditempuh adalah bisa melakukan sengketa informasi. Saya ingin tahu juga nih Bang, tentang anggaran. Ini kan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap keberadaan Komisi Informasi di daerah juga. Nah, ini anggarannya seperti apa nih Bang? Bisa diceritakan misalnya tahun ini dan tahun awal-awal berdiri itu ada kenaikan dan sesuai dengan kebutuhan itu dipenuhi nggak oleh pemerintah daerah? Ya, untuk tahun 2020 kami ajukan 1 miliar lebih. Yang direalisasikan itu adalah 1 miliar. Tahun 2021 kami juga mengajukan 2 miliar. Yang direalisasikan adalah 750 juta. Tahun 2020, anggaran tahun 2022 kami ajukan 2 miliar. Sampai dengan saat ini belum ada keputusan dari pemerintah kami diberikan anggaran jumlahnya berapa. Kami pada posisi menunggu pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk KAI pada tahun 2022 sebesar apa. Nah, dari anggaran itu nanti baru kami menyesuaikan dengan seluruh kegiatan-kegiatan Komisi Informasi di tahun 2022. Iya, oke. Kemudian ini dalam 2 tahun berjalan ini tantangan yang paling berat nih yang dihadapin Komisi Informasi dalam implementasi undang-undang ini apa ya? Ya, tidak ada tantangan yang berat begitu. Hanya persoalan yang dihadapi oleh badan publik itu adalah bahwa banyak badan publik yang belum memahami tentang keberadaan undang-undang ini dan implementasinya. Badan publik itu harus mengimplementasikan undang-undang itu dengan cara membentuk yang namanya PPD, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, di lingkup pemerintah Provinsi Tenggara Timur ada yang namanya PPD, tapi implementasinya itu ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang jalan, ada yang tidak. Nah, kalau kita ukur dari hasil pemeringkatan kemarin, ya hanya 11 OPD yang bisa mengikutinya. Sebagian dari 39 itu tidak bisa mengikuti. Dan hasil sosialisasi, hasil kunjungan kami menunjukkan bahwa memang di lingkup pemerintah Provinsi Tenggara Timur, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasinya itu belum berjalan secara optimal. Apalagi di kabupaten kota. Ada yang punya surat keputusan berkaitan dengan struktur organisasinya di PPD, tetapi pelaksanaan di bawahnya ada yang tidak jalan sama sekali, bahkan ada yang belum punya. Dan ini merupakan tantangan sendiri bagi Komisi Informasi terus mendorong kepada badan publik bagi di lingkup pemerintah Provinsi Tenggara Timur maupun kabupaten kota untuk mengimplementasikan undang-undang ini dengan cara mengoptimalkan PPD-nya di masing-masing badan publik. Kalau badan publik vertikal, ya kami sudah hampir 95% kami kunjungi, ternyata mereka lebih siap. Mereka lebih siap berkaitan dengan PPD-nya, seluruhnya hampirnya bagus. Dalam kenyataannya ada kerancuan antara peran humas di masing-masing pemerintah daerah dengan Komisi Informasi. Apakah itu juga ditemukan di Provinsi NTT? Peran humas itu sendiri, peran fungsi Komisi Informasi itu tersendiri, dia tidak bertabrakan dan lain sebagainya. Kami punya jalan lurus sendiri. Ya, fungsi kami kan menjalankan undang-undang ini. Tugas kami adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi. Sedangkan humas itu bagaimana dia menjadi corong pemerintah atau corong badan publik menyampaikan informasi. Kami bukan corong pemerintah untuk menyampaikan informasi. Kalau hambatan yang Abang atau rintangan yang paling menurut Abang mengganggu kerja dari Komisi Informasi di NTT ini apa? Hambatan, saya berpikir sama dengan tantangan. Hambatan dengan tantangan yang kami rasakan itu kan tidak terlalu banyak, hampir tidak terasa hambatannya untuk menjalankan kegiatan ini. Contoh saja, ya setiap hari dalam kondisi kami seperti ini kami terus bergerak dengan kemampuan kami yang ada, tenaga kami yang ada, didukung oleh 4 staf, kami 5 komisioner, kami fungsikan dengan baik, begitu. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Walaupun itu nanti kami kerja lewat hari, lewat jam dan lain sebagainya, tapi tetap itu bukan tantangan, tapi itu kan merupakan salah satu bagian daripada komitmen kami untuk mewujudkan ini provinsi menjadi sebuah provinsi yang informatif di tahun-tahun yang akan datang.
begitu. Jadi ada hambatan dan tantangan bagi kami, itu kan ada hal-hal yang kami bisa sampai dengan saat ini kami masih bisa lalui dengan baik. Pak, mungkin perlu diklirkan juga ini soal manfaat jika jika provinsi atau daerah itu memperoleh kategori informatif. Maksud saya, masyarakat ini kan mungkin belum paham betul ya, manfaat saya ini apa kalau saya ikut terlibat dalam menggunakan undang-undang keterbukaan informasi ini. Dan kedua, benefitnya itu apa? Bukan benefit arti uang ya, tapi apa sih yang dituju dengan kalau provinsi ini dapat kategori informatif gitu. Apalagi pejabat publik banyak yang belum tahu juga ini. Ya, kita berharap suatu saat provinsi ini menjadi provinsi yang informatif. Provinsi ini bisa informatif ketika seluruh badan publik itu mengimplementasikan undang-undang dengan peran PPD-nya. Nah, kalau semuanya sudah mengimplementasikan undang-undang dengan peran PPD-nya di seluruh badan publik, maka tentu seluruh informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat itu kan tersedia. Kalau sudah tersedia, maka disalurkan melalui beberapa jaringan-jaringan yang ada, website, Facebook, WA Group, Instagram, dan lain sebagainya. Kalau sudah ada di dalam jaringan itu, maka kapan saja, di mana saja orang bisa akses. Saya di Amerika pun bisa. Oh, ini informasi berkaitan dengan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, jalan-jalan, oh ini sekian kilometer sampai tahun ini, sekian miliar kilometer sudah selesai. Kendalanya ini belum ada anggaran, kita sudah bisa tahu. Atau informasi lain saja. Nah, masyarakat posisi di mana? Masyarakat, manfaat dari masyarakat itu, masyarakat bisa mengetahui kapan saja, di mana saja tentang informasi pembangunan, terutama informasi yang ada di dekat-dekat mata dia, yaitu informasi di desa. Karena ada pembangunan di desa dengan anggaran dana desa itu, dia bisa tahu tanpa harus dia pergi